Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas sebuah alur cerita film horor fantasi keluaran Amerika yang tayang tahun 2024. Judul filmnya adalah The Watcher. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya adalah seorang yang memerhatikan atau seorang pengamat. Tayang 7 Juni tahun 2024 silam, film ini tuh udah seru juga ya, mengingat kalau menurut Mimin karena film itu dibintangi sama artis-artis cantik, apalagi artis tersebut bernama Dakota Fanning. Ya sebenarnya bintangnya cuma dia doang sih di film ini, bisa dibilang ini film solonya dia gitu di dunia perfilman. Oke, jadi sobat rekap langsung penasaran sama film ini, kita langsung aja ke videonya. Dan bagi kalian yang mau nonton, jangan lupa siapkan dulu posisi tonton yang nyaman biar kalian menikmati video ini dengan seksama. Welcome to the show. Seorang pria berlari melewati hutan gelap di Irlandia. Dia tampak ketakutan meskipun terus-menerus menemui tanda dengan sebuah kata-kata. Titik tidak bisa kembali dalam berbagai angka, menunjukkan arah atau jarak ke sesuatu tempat. Namun dia gagal melarikan diri. Kegelapan dengan cepat menyelimuti daerah di sekelilingnya. Sekawanan burung terbang di atas kepala dan dia jatuh ke dalam sebuah lubang. Beberapa saat berikutnya, pria itu terjatuh dan seperti ada sesuatu yang menariknya. Di tempat lain di negara ini, hidup seorang seniman bernama Mina, diperankan oleh Dakota Fanning, yang bekerja di toko hewan peliharaan. Suatu hari, bosnya meminta dia untuk mengirimkan burung beo langka ke kebun binatang di kota tetangga dan Mina setuju untuk melakukan hal tersebut. Dia membawa burung itu pulang ke malam itu ke rumahnya, dan di sana dia memberitahu burung beo itu bahwa ibunya meninggal 15 tahun yang lalu. Tiba-tiba burung itu mulai merespon, nama juga kan burung beo ya. Di malam hari, Mina memakai wig dan pergi ke sebuah bar, di mana dia memperkenalkan dirinya kepada seorang pria random di sana dengan nama fiktif yang mengaku sebagai seorang balerina. Di pagi harinya, Mina meminta maaf kepada burung beo atas perilakunya yang ia lakukan tadi malam di bar, mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya mungkin tidak disukai. Akhirnya Mina dan burung beo itu pergi memulai perjalanan mereka. Dalam perjalanan adiknya, Lucy menelpon, mengingatkan bahwa dia punya keluarga dan keponakan. Lucy itu adalah saudara kembar si Mina yang mencintai dan menunggunya. Mina terus mengemudi setelah mendengar telepon tersebut dan akhirnya berakhir di jalan menuju ke sebuah pegunungan yang ada hutan gelap tak terduga. Mobil mogok di tempat parkir di daerah tersebut dan koneksinya juga terputus secara misterius. Mina segera mengambil kandang burung beo milik bosnya dan melangkah ke jalan untuk mencari bala bantuan. Tapi hutannya gelap dan sama sekali nggak ada orang. Ketika dia kembali ke tempat, dia meninggalkan mobilnya. Jalannya sepi banget dan Mina terus berkelana untuk mencari bala bantuan atau orang untuk menolongnya. Daerahnya benar-benar cepat banget gelap. Berbicara dengan burung beo untuk membuat dirinya tetap ceria dan menyarankan mereka menamakannya Darwin. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berlari lewat dan memutuskan untuk mengikuti wanita tersebut. Mina menyusulnya di dekat kabin di sebuah hutan kecil. Dan wanita itu membukakan pintu kabin tersebut dan mengajak Mina untuk masuk ke dalam kabin tersebut jika dia ingin hidup secara alami. Mina bergegas masuk ke kabin seraya membawa burung beonya. Ternyata wanita tua itu bernama Madeline. Dia sudah tinggal di sini selama beberapa waktu dengan dua orang muda lainnya. Di sini ada Ciara dan Daniel. Dia langsung meminta Mina untuk berdiri dan menghadap ke sebuah cermin. Karena pengawas tidak bisa masuk ke dalam, hanya bisa mengamati dari area luar. Datang setiap malam setelah matahari terbenam. Berdiri di dekat cermin, Mina tiba-tiba mendengar suara seperti tepuk tangan. Madeline membenarkan kecurigaan Mina tersebut dengan mengatakan bahwa para penonton bertepuk tangan munculnya objek baru. Di pagi hari, Mina mengumumkan bahwa dia bermaksud untuk pergi. Meskipun yang lain meyakinkannya itu adalah hal yang tidak mungkin. Dia menuju ke hutan, berjalan bersama burung beonya. Madeline yang menyusulnya mengatakan dan menjelaskan bahwa hutan menyebabkan halusinasi. Tapi mungkin untuk bertahan hidup di sini bisa aja. Tanda-tanda tersebar di seluruh hutan dengan tulisan yang ada angkanya,
yaitu adalah tanda batas di mana seseorang dapat mencapai kabin sebelum gelap. Tapi jika kamu melampaui batas tanda tersebut, tidak akan ada jalan kembali. Mereka dibuat oleh seorang pria bernama Profesor. Tanda tersebut, tapi di mana dia sekarang tidak ada yang tahu. Malam itu Daniel memberikan pertunjukan untuk para penonton. Bagi yang belum tahu, para penonton itu adalah makhluk aneh yang memperkenalkan dirinya seperti orang baru, tapi mereka meminta Daniel untuk berperilaku seperti biasa saja. Sementara itu, Sierra menyalakan musik dan menari seperti yang dia lakukan setiap malam. Mina di sisi lain menemukan perbedaan pendapat dengan rekaman acara TV yang berjudul Pencarian Cinta. Di pagi harinya, dia dan Sierra pergi untuk mengumpulkan tanaman obat. Dia yang dimaksud ini adalah si Mina karena suaminya hilang. Sierra mengatakan suaminya meminta Sierra untuk menjaga Daniel sementara dia keluar untuk mencari jalan keluar, namun menghilang dan tak pernah kembali. Sierra menjelaskan bahwa baru-baru ini mereka menemukan liang aneh atau sebuah lubang terbesar di seluruh hutan di daerah tersebut. Disitulah para pengamat pergi pada siang hari. Dia percaya dia sudah berada di kabin selama hampir 5 bulan lamanya. Kemudian Madeline mengumumkan peraturan keselamatan untuk mereka jika ingin selamat di daerah ini. Jangan pernah pergi di malam hari, jangan pernah membukakan pintu untuk siapapun juga. Selalu mencoba untuk tetap berada di bawah cahaya, jangan ada di bawah kegelapan. Kehidupan aneh dimulai dengan hari-hari yang sepenuhnya identik. Mina menonton acara tanpa henti. Saking gak ada yang bisa dilakuin dan sering berdiri menatap ke cermin. Dan suatu hari dia mengetuk kaca cermin tersebut dan tiba-tiba mendengar suara ketukan dari pintu. Mendengar hal tersebut, Madeline memerintahkan semua orang untuk berdiam diri tanpa bergerak dan semuanya akhirnya berhenti. Keesokan harinya, dia atau si Mina dan Daniel pergi untuk berburu. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa Madeline mengaku bahwa dia itu adalah bekerja sebagai seorang dosen di universitas, jadi dia menganggap dirinya tahu segalanya. Tapi dia sudah tinggal di sini adalah orang paling lama. Jadi sebelum datang si Daniel sudah ada si Madeline di kabin tersebut. Sedangkan Daniel baru ada sekitar 8 bulan. Tapi belum pernah melihat siapapun juga sebelum itu. Setelah mendengarkan apa kata Daniel, Mina meyakinkan Daniel untuk membantunya menjelajahi lubang besar tersebut. Menggunakan tali untuk turun, Mina akhirnya sampai ke dasar. Menjelajahinya dan menemukan barang-barang lama, koran dan juga mainan. Di situ, barang elektroniknya diambil dan juga menemukan sebuah sepeda tua yang masih beroperasi, yang dia ikat di tali untuk dikirimkan ke atas. Ditarik oleh si Daniel, tapi kemudian dia mendengar suara aneh dari pojok-pojok, mirip dengan terdengar suara yang suka muncul di malam hari. Di luar dinding kabin bergema dari sebuah kegelapan. Mina berteriak dan tali jatuh di kakinya. Itu adalah Daniel yang melempar tali dari arah atas. Memanjat keluar menuju cahaya, Mina akhirnya meninggalkan tempat berbahaya tersebut, tapi berhasil membawa barang-barang tersebut dan mereka dengan tenang memeriksa barang-barang itu dengan sepeda yang mereka temukan juga mungkin saja bisa saja dipakai untuk melarikan diri dari sini. Tapi Madeline memiliki reaksi yang agak aneh terhadap hal yang ditemukan oleh si Mina tadi. Sementara itu, Daniel berhasil merakit sistem pengawasan dari barang-barang bekas yang ia temukan. Dari potongan elektronik itu yang bisa dijadikan untuk alat yang bisa memasang kamera di dekat pintu mereka, pintu kabin. Di malam harinya semuanya berjalan seperti biasa. Sierra menari ketika ada ketukan di pintu. Dan Daniel menyarankan bahwa seseorang telah datang dan terlihat di kamera memang ada orang datang. Madeline melarang untuk membuka pintu kabinnya. Tapi ternyata itu adalah suara suaminya si Sierra. Sierra mencoba membuktikan bahwa itu adalah John suaminya dengan menanyakan buku apa yang sedang dia baca. Namun si orang yang di luar tersebut tidak menjawab apapun, mungkin karena nggak tahu, meskipun mereka membeli buku ini bersama atas saran suaminya. Pria itu memohon untuk diselamatkan dari kematian, tapi dia tidak mengetahui buku apa yang dimiliki istrinya. Sierra meminta untuk melihat ke kamera, membuktikan bahwa dia itu adalah John atau bukan. Tapi memang pria ini mirip banget wajahnya sama John. Lalu dia ditarik ke arah hutan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu cermin. Lebih kuat dari ketukan yang pernah mereka alami sebelum-sebelumnya. Seketika Madeline berdiri di depan orang-orang, seolah-olah melindungi mereka, dan ketukan itu gak lama kemudian berhenti.
Di pagi harinya, Madeline melempar sepedanya ke wilayah lain, menuntut agar mereka tidak melanggar aturan lagi di kemudian hari. Mina mengingat saudara perempuan dan ibunya di ingatannya. Siapa yang mengajak gadis-gadis itu ke naik mobil adalah ibunya, jadi si Mina punya kembaran yang bernama Lucy. Cuaca hari itu indah, Mina membuka jendela. Ibunya meminta untuk menutup jendela karena angin dari luar mengganggu ibunya yang sedang menyetir mobil. Tapi Mina tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan terjadilah sebuah tragedi di jalan itu yang membuat ibu mereka meninggal. Tragedi itu membuat si Mina sekarang sangat merasa bersalah. Musim dingin segera tiba, hari-hari menjadi lebih pendek dari biasanya. Malam semakin dingin dan makanan semakin langka untuk ditemukan. Pertengkaran mulai sering terjadi antara mereka, di antara penghuni kabin tentunya. Suatu hari, Ciara pergi ke hutan. Mina yang menyusulnya mendengar pengakuan dari Ciara bahwa dia merasa John yang tadi malam itu adalah nyata, itu adalah suaminya. Tapi dia mendengar ketika itu Daniel berteriak dan memanggil Ciara. Dan ternyata di sini dia marah sama Madeline dan juga Mina, lalu mengunci pintu sehingga menolak si Mina dan si Madeline nggak bisa masuk ke dalam, dan mereka bersembunyi di sebuah pohon melihat orang yang berbadan kurus seperti monster laba-laba muncul dari arah hutan, mendekati jendela kabin dan membuat suara-suara yang sangat-sangat mengerikan. Ternyata mereka adalah The Watcher yang dimaksud. Suara melengking para pengamat menatap Daniel dan Ciara. Mereka seraya berpegangan tangan, sementara Mina dan Madeline menunggu para The Watcher pergi. Terlihat di sini The Watcher berpegangan tangan juga ya tadi, karena mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh si Ciara dan Daniel tadi. Sedangkan di sini Madeline dan Mina memohon untuk dibukakan pintu. Kalau tidak, Daniel bakal merasa bersalah selama hidupnya karena membiarkan orang mati sementara dia bisa membukakan pintu. Itu adalah tanggung jawab Daniel, kematian mereka berdua bila memang bakal terjadi. Daniel yang merasa mereka berdua adalah tanggung jawabnya akhirnya membukakan pintu dan akhirnya mereka bisa masuk ke dalam karena hari itu keadaannya masih gelap, belum sampai di pagi hari. Segera mereka berempat berdiri ke hadapan cermin berharap meyakinkan para pengamat bahwa mereka ada di tempat atau ada di posisi. Madeline mengakui bahwa dia mencoba melindungi mereka dari hal-hal tertentu yang menurutnya adalah hal penting. Dia biasa mengajar sejarah dan mitologi dan tidak seperti mereka datang ke sini dengan sukarela. Jadi di sini tuh dia tuh kayaknya jadi seorang volunteer atau sukarelawan gitu ya. Baru di sini dia menyadari betapa berbahayanya tempat ini. Suatu hari ketika Madeline pertama kali datang ke sini mengaku pada saat dia berburu sendirian melihat dirinya sendiri saat matahari terbenam. Bukan salinan persis dari wajahnya tapi emang mirip. Bisa dibilang itu adalah Watcher yang sudah mengambil wajah dari Madeline. Jadi adalah seorang spesies kuno dengan banyak nama. Changeling bersayap peri. Jadi mereka tuh kayak monster yang bisa merubah wujud dan meniru wujud Madeline ketika Madeline masih sendiri awal-awal datang ke kabin. Mereka mempelajari orang untuk ditiru dan mereka tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba muncul sebuah ketukan dan suara penghuni kabin terdengar. Nah, di luar kemudian Daniel menemukan palka di lantai. Ada sebuah retakan di mana di bawah itu ternyata ada sebuah ruangan yang sangat rahasia. Bahkan mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa di bawah itu ada sebuah ruangan. Mereka pun turun dan menemukan sebuah benteng yang sangat kuat dan ruang hidup yang dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat diisi dengan makanan dan juga peralatan. Mina menyalakan komputer tua di situ untuk mengetahui isi file-file rekaman video. Terlihatlah seorang wajah sang profesor. Ternyata dia ada sang profesor yang nama aslinya adalah Roy Kilmartin. Dia adalah orang pertama yang mempelajari tentang para The Watcher atau pengamat dan mencoba mempelajari asal-usul mereka. Pada tahun 1979 ilmuwan menemukan tempat ini, hutannya maksudnya, yang dia sebut sebagai negeri ajaib atau Wonderland. Setiap malam, para pengamat datang ke jendelanya dan mengamatinya. Selama bertahun-tahun sebelum kejadian ini, rekan-rekan profesor menertawakan apa yang diceritakan oleh si Martin, tidak mempercayai ceritanya, lalu dia membangun bunker ini.
menggunakan tenaga kerja laki-laki dari desa-desa terpencil yang ada di dekat sini untuk membangun bunkernya. Dia memilih orang-orang kesepian dan mereka yang punya kebiasaan buruk agar warga setempat tidak mengetahui bahwa si profesor mengambil orang untuk dijadikan tenaga kerja dan membangun bunker. Perhatian seperti setiap malam, dia meyakinkan mereka untuk makan malam di luar ruangan. Bersembunyi di dalam, dia menyaksikan para pengawas berurusan dengan mereka. Jadi bunker ini dibangun di atas darah. Jadi bisa dibilang eksperimen itu terjadi ketika si profesor menggunakan para pekerja untuk jadi bahan eksperimen. Dan akhirnya The Watcher pernah masuk dan jadi tahanan berbentuk seorang gadis yang berambut merah. Dia sangat berbeda dari The Watcher yang lain, seolah-olah dia ini unik dan tampak penasaran dan tidak terlalu berbahaya. Saat itulah dia menyadari bahwa si profesor menyadari jika dia mengungkap rahasia para peri, dia bahkan mungkin bisa menaklukkan kematian itu sendiri. Dia melakukan hal yang mustahil dengan memikat gadis ini ke dalam sebuah kandang dan memulai eksperimen pada tingkat komunikasi untuk mengetahui informasi selanjutnya. Mencoba berteman dengannya, lalu dia berubah bentuk. Kadang-kadang berubah menjadi makhluk yang menakutkan dengan lengan panjang. Tapi sepertinya mendengarkannya. Perlahan-lahan dia menjadi dekat dan bisa dimengerti oleh si profesor. Namun sekarang sang profesor menyadari bahwa dia belum mencapai sesuatu yang signifikan dan siap untuk mengakhiri hidupnya. Pesan terakhir dari sang profesor adalah memberikan arahan kepada orang yang selamat dan menonton video ini untuk pergi ke sebuah perahu di tepi sungai. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ikuti saja arah burung pergi. Dia meminta korban yang ada untuk nonton video ini pergi ke kantor universitasnya dan menghancurkan semua dokumen yang ia temukan di sana. Itu adalah dokumen-dokumen tentang para peri, dan sekarang dia akan pergi ke depannya dan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Di rekaman terakhir, teriak Martin naik ke atas memanjat dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Terlihat di sini sepertinya si Martin melakukan tindakan bunuh diri. Menyadari bahwa ini adalah malam terakhir mereka di hutan, Sierra menyetel sebuah musik dan mengajak Daniel untuk berdansa karena mereka ingin merayakan hal tersebut. Tapi di sini si Daniel malah tampak kesal karena mengetahui harus pergi. Dia mengatakan kepada mereka bahwa keluarganya tidaklah harmonis. Ketika pulang pun bukanlah jadi hal yang baik untuk dia. Kemudian Sierra mengatakan dan menawarkan untuk Daniel tinggal bersamanya sementara waktu sampai ia menemukan sebuah pekerjaan yang bagus dan akhirnya bisa tinggal bareng sama teman-temannya. Di pagi hari, kelompok tersebut berangkat untuk melarikan diri dengan dipandu oleh tanda-tanda dan burung beo Mina yang sudah dilepas dari kandang. Siapa yang harus dipimpin mereka? Mereka mengikuti burung beo tersebut, menemukan sebuah cakram batu besar yang ada di atas tanah. Segera mereka mencapai cakram tersebut. Ternyata itu adalah pintu yang menutup ke sebuah terowongan besar. Madeline menjelaskan bahwa disinilah perwakilan terakhir dari ras peri kuno hidup. Dikurung yang dulunya sangat ramah terhadap manusia atau friendly, nggak suka nyakar gitu ya. Setelah berabad-abad mereka berhasil muncul lagi ke permukaan. Tapi sekarang persahabatan telah berubah menjadi kebencian antara manusia dan para peri kuno tersebut. Mereka tinggal di sini karena mereka ditahan oleh sihir dan sebuah mantra. Kelompok tersebut berusaha untuk pergi sejauh mungkin mengikuti burung beo sepanjang hari hingga senja akhirnya tiba, tapi tidak menemukan sungai atau perahu yang terlihat. Hujan mulai turun dan mereka udah mulai putus asa ketika mereka melihat kawanan besar seekor burung yang terbang ke satu arah. Mereka mengejar dan mereka mencapai sebuah sungai. Akhirnya para wanita bergegas menuju perahu, namun di sini Daniel mendengar teriakan di belakangnya dan melihat si John, suami dari Sierra. Dia kembali padanya sambil bersukacita karena pria itu ternyata selamat. Tapi ternyata dia adalah seorang yang berubah wujud atau The Watcher. Para wanita berteriak memohon Daniel untuk lari ke perahu. Tapi dia tidak mendengarkan kata-kata itu dan mati di tangan para The Watcher atau pengamat yang kemudian mengambil bentuknya. Madeline dan Minas dan Sierra berlayar menyusuri sungai, pergi meninggalkan Daniel yang sudah meninggal. Para wanita terbangun di dalam perahu ketika hari sudah mulai siang dan melihat mereka telah kembali ke peradaban. Mereka menghentikan bus dan naik untuk arah tujuan ke kota. Mendengarkan musik,
dan baru sekarang menyadari bahwa semuanya sudah berakhir mimpi buruknya. Dan kemudian Mina pergi ke universitas tempat Kill Martin bekerja, menyamar sebagai seorang yang mengaku keponakannya untuk memasuki kantornya dan memenuhi permintaan terakhir dari Kill Martin. Di sana dia menemukan lebih banyak dokumen yang ada di meja kerja Kill Martin. Foto dalam rekaman juga ada, di mana dia membahas tentang peri dan fakta bahwa ada anak yang memiliki darah itu di dunia ini, maksud darah peri. Mina menemukan setumpuk foto dan melihatnya. Disinilah Mina terkejut setelah melihat foto tersebut, dan pada malam hari bergegas ke rumah yang ada tempat tinggal si Ciara. Mina ke situ menunjukkan foto Madeline dari barang milik profesor, menjelaskan bahwa itu adalah istrinya si Kill Martin yang meninggal beberapa tahun lalu. Jadi Madeline yang mereka tinggal bersama di dalam kabin sebelumnya adalah peri khusus yang mampu bergerak di siang hari. Jadi dia berubah wujud sebagai istrinya Kill Martin. Dialah yang ditangkap Kill Martin di ruang bawah tanah dan tidak bisa membunuhnya, dan dia mengambil bentuk Madeline dengan berniat kembali ke peradaban. Lalu sebuah mobil datang ke rumah tersebut dan Ciara yang asli keluar dari mobil tersebut. Sementara yang diajak bicara selama ini adalah si peri tersebut yang bisa berubah wujud mirip seperti Ciara. Menyadari bahwa dia telah terekspos, peri itu menjatuhkan Mina dan berubah bentuk lagi menjadi bentuk si John, yaitu suami Ciara. Berubah menjadi Daniel. Mereka hanya ingin hidup seperti spesies lainnya, mengatakan kepada si Mina. Tapi karena kebencian manusia terhadap kaum peri, mereka dipaksa untuk tinggal di bawah tanah. Peri berubah menjadi bentukan Kill Martin. Lalu dari kejauhan pergi mendekati Mina yang ada di dalam rumah. Lalu peri itu berubah menjadi dirinya, mirip banget sama si Mina. Lalu mencekik Mina, bersiap untuk membunuh Mina. Tapi Mina mengatakan ada orang lain seperti dia di suatu tempat, yaitu kembarannya. Dan dia masih setengah manusia, mengakui bahwa itu adalah tidak adil bagi manusia untuk mengusir peri dari dunia mereka. Mendengar itu, peri itu melembutkan dan melebarkan sayapnya karena mengakui bahwa Mina mungkin benar dan dia terbang menjauh. Setelah pergi peri tersebut, Mina langsung memeluk Ciara karena tahu hal tersebut akhirnya telah berakhir. Akhirnya di sini Mina mengunjungi saudara kembarnya yang bernama Lucy, akhirnya memaafkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Di sini kembarnya mirip banget ya, si Lucy sama si Mina, lalu menceritakan pengalamannya, mengakui bahwa dia masih melihat Madeline di beberapa tempat muncul dalam bentuk orang lain. Keponakannya datang untuk menunjukkan Mina sebuah gambar yang dibuat olehnya dan Darwin yang masih dia pelihara sebagai hewan peliharaan. Sementara itu di luar, seseorang gadis berambut merah muncul melihat ke jendela apartemen mereka dan mengambil bentuk seorang gadis dengan wajah aneh. Ini mungkin bukan film horor, tapi lebih ke cerita menakutkan sebelum tidur. Ketika seorang anak tidak mau tidur dan seorang ibu bakal membacakan dongeng supaya anaknya mau tidur. Semuanya dibangun secara perlahan dan penuh cita rasa, tapi akhir ceritanya agak membosankan. Meskipun ceritanya misterius membuat orang bertanya-tanya apakah bakal ada sequel dari film ini, mengingat si peri tadi sudah masuk ke peradaban manusia, bisa jadi acuan untuk film sequelnya nanti.